Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Matsama Falafania dari kelas G, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan yang telah saya buat dan telah terlaksana untuk memenuhi tugas asas-asas manajemen yang diampu oleh Ibu Martina Purwaningdia, SAP, MAP. Nah, dalam perencanaan sering dimaknai berdasarkan Basic Question for Planning atau pertanyaan 5W1H. Nah, dalam perencanaan yang telah saya buat ini, saya juga menggunakan elemen-elemen 5W1H tersebut. Yang pertama adalah what. Apa yang saya kerjakan? Saya mengerjakan sebuah tugas akhir prodistik dengan membuat sebuah desain amplop lebaran menggunakan software CorelDRAW, di mana ini bertujuan untuk memenuhi tugas sebagai hasil akhir dari pembelajaran prodistik yang dimulai sejak kelas 10 dan kelas 11 yang lalu. Jadi setiap siswa diwajibkan membuat satu desain ataupun robotika atau bisa juga film. Yang kedua adalah why. Mengapa harus dikerjakan? Karena ini adalah tuntutan atau kewajiban yang dicetuskan oleh sekolah kepada siswanya karena sekolah telah bekerja sama dengan Prodistik ITS Surabaya. Jadi setiap siswa diwajibkan untuk membuat sebuah makalah yang berisi produk yang telah dibuat. Lalu yang ketiga adalah where, di mana pengerjaannya atau perencanaannya. Saya memulai perencanaan hingga pengerjaan ini kebanyakan di rumah karena pada saat itu sekolah dilaksanakan secara daring atau online. Saya datang ke sekolah hanya untuk konsultasi makalah dan desain saya kepada guru pembimbing hanya beberapa kali, lalu untuk presentasi juga dilaksanakan di sekolah. Yang keempat adalah when. Kapan? Ini dicanangkan mulai bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020. Jadi mulai peluncuran buku panduan, lalu penentuan judul, pengerjaan, banyak revisi, konsultasi, perancangan produk, kemudian menyelesaikan makalah hingga pengujian dan hingga penugasan atau buku makalahnya diterima itu sekitar 6 bulan, jadi sampai Desember atau awal Januari. Kemudian yang kelima adalah siapa yang mengerjakannya, yakni saya sendiri. Ya, dimulai dari perencanaan, saya membaca buku panduan yang telah diberikan, lalu menentukan judul, kemudian mengerjakannya sendiri dibantu oleh guru pembimbing, teman-teman, dan juga didukung oleh software, internet juga. Itu dikerjakan sendiri hingga presentasi juga dilakukan oleh masing-masing individu. Lalu yang terakhir adalah how. Bagaimana cara melakukannya? Saya melakukan ini dimulai dari perencanaan, membaca buku panduan terlebih dahulu agar saya mengerti step by step, lalu menentukan judul hingga ada revisi sedikit, kemudian melanjutkan ke bab 1 sampai bab 3 untuk makalahnya, lalu membuat perencanaan produk, sekitar 1-2 bulan, lalu dikonsultasikan kepada guru pembimbing dan bisa di ACC, lalu mengerjakan bab 4 sampai bab 5 hingga akhirnya selesai, ada revisi sedikit dari guru pembimbing, lalu bisa diujikan lolos untuk dipresentasikan di sekolah, dan akhirnya oleh guru penguji juga sedikit direvisi, lalu kami para siswa merevisinya untuk pada akhirnya bisa dikumpulkan dan diterima oleh tim penguji dan tim prodistik. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan sertifikat sebagai hasil dari pembelajaran prodistik kami. Selain menggunakan 5W1H, saya juga menerapkan rumus SMART dalam planning. Yang pertama adalah spesifik, yakni perencanaan harus jelas. Saya kira perencanaan saya sudah jelas, bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya prodistik. Kemudian ada measurable, dapat diukur tingkat keberhasilannya. Saya mencoba melihat referensi di tahun-tahun sebelumnya agar mulai perencanaan, pengerjaan hingga presentasi saya berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada achievable, dapat dicapai. Saya kira saya dapat mencapai perencanaan ini karena
saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu dan tugas saya ini diterima oleh tim Prodistik. Kemudian ada realistik sesuai dengan kemampuan dan sumber daya, bahwa saya menguasai software CorelDRAW yang saya gunakan untuk membuat desain, juga dibarengi dengan kontribusi dari para guru pembimbing. Kemudian ada yang terakhir adalah time, di mana ada batas waktu yang jelas. Sekolah memberikan waktu sekitar 5 bulan sebelum pengujian. Lalu menurut saya perencanaan saya ini tergolong berhasil dibarengi dengan faktor penguasaan pada software, kemudian ada kontribusi guru pembimbing, pembelajaran dari kelas 10 dan 11, kemudian ada batas waktu yang jelas. Itulah yang membuat saya berhasil menyelesaikan tugas ini tepat waktu dan mendapatkan sertifikat dengan nilai yang cukup baik. Sekian penjelasan mengenai perencanaan yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.